Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan teman-teman pecinta sejarah yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita berjumpa di channel kita, channel Dunia Sejarah. Pada kesempatan ini merupakan episode yang ke-12 sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada episode ini akan membahas tentang strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun dan memimpin kota Madinah. Semoga kajian pada kesempatan ini dapat kita ambil hikmah dan pelajaran, dan semoga bermanfaat. Strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin dan membangun kota Madinah. Sungguh bertolak belakang gambaran rasa cinta dan kegembiraan yang diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dibandingkan dengan apa yang dialami beliau dan sahabat-sahabatnya di kota Mekah dari segala siksa, penindasan dan penghinaan. Di Madinah beliau menemukan bumi yang subur dan tanah penuh karunia bagi tumbuhnya masyarakat baru di bawah naungan agama Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjihad luar biasa menyebarkan agama tauhid, tetapi penduduk Mekah mengingkarinya dan sebaliknya penduduk Madinah menyambutnya. Kini mulailah beliau melakukan jihad baru, yakni pendidikan akhlak Islami dan pembangunan Madinah atas dasar fadilah dan takwa. Hakikatnya tugas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya berdakwah pada tauhid dan syariat, tetapi juga membuktikan contoh nyata bagaimana hidup dengan menerapkan kebajikan, sebagaimana sudah tabiat manusia memiliki beragam hawa nafsu meraih kesenangan duniawi. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Hawa nafsu senantiasa berperang dengan ajakan kebaikan dan keburukan. Ada nafsu yang mengajak kepada keburukan, menolak segala ikatan, dan ingin bebas lepas tanpa batas. Begitulah bagaimana perseteruan abadi yang dihadapi manusia dalam kehidupan ini, senantiasa berputar pada persoalan hawa nafsu, memiliki harta, kekuasaan, wanita, kehormatan, dan pengaruh. Seiring mekarnya nafsu untuk memiliki hal-hal tersebut, maka tumbuhlah sifat-sifat kerusakan, otoriter, individualis, zalim, angkuh, cinta dunia, tunduk pada maksiat, dan hal-hal tercela. Maka fungsi agama adalah memerangi nafsu tersebut untuk memenangkan kebaikan atas keburukan, berada di posisi tinggi dan bukan kemerosotan, serta meraih fadilah dan bukan keburukan. Inilah karakter nafsu yang selalu dipenuhi konflik terus-menerus, sebab cenderung pada syahwat merupakan dasar kelemahan manusia, dan sebaliknya menundukkan syahwat dan melawan penyimpangan hawa nafsu adalah dasar ketakwaan. Agama Islam dibangun untuk memerangi hawa nafsu dan tidak menyerah pada lemahnya sifat manusia. Di antara gambaran kelemahan adalah ketamakan pada harta. Ujian sebenarnya di sini adalah melawan sifat kikirnya nafsu. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna,
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Quran Surah Ali Imran. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surah Al-Hajj. Demikianlah pelajaran pertama yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi masyarakat terbaik, yaitu persaudaraan, gotong royong, dan penuh solidaritas. Beliau lalu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah sebagai orang asing, meninggalkan harta benda dan rumah mereka, bahkan keluarga mereka, datang ke negeri baru karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta hasrat pada surga. Mereka datang tanpa memiliki tempat berlindung, bekal, dan juga harta. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka dengan orang-orang Ansar. Seorang Muslim menjadi saudara bagi Muslim lainnya. Orang-orang Ansar juga bermurah hati menawarkan pada saudaranya kaum Muhajirin untuk berbagi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mereka peroleh, baik itu berupa harta benda mereka, rumah mereka, bahkan menikahkan anggota keluarga mereka. Gambaran masyarakat luar biasa ini yang berdiri di atas persaudaraan sejati tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia, sehingga layaklah mereka menjadi simbol masyarakat Islami dan suri teladan bagi dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pengertian baru tentang makna ukhuwah Islamiyah dengan menyatukan mereka yang asing dalam hubungan darah dengan ikatan yang lebih kuat dari ikatan darah. Seseorang dengan sukarela memberikan hartanya atas dasar kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta hasrat menolong agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan persaudaraan karena Allah lebih kuat dari persaudaraan karena keturunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Hendaknya tidak menzaliminya dan menyerahkannya. Barang siapa yang membantu dalam urusan saudaranya, niscaya Allah akan membantu dalam urusannya. Di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat tugas mendesak, yaitu tarbiyah Islamiyah bagi masyarakat baru. Dari sanalah berdirinya madrasah pertama dalam Islam, yaitu masjid yang disiapkan sebagai tempat sholat. Pada saat bersamaan, di sana pula kaum muslimin mendapat pengajaran dari Nabi mereka. Masjid itu berfungsi juga sebagai tempat berkumpul, di mana mereka bermusyawarah dalam perkara agama dan dunia. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya membangun masjid, beliau ikut serta bekerja dengan tangannya, mengangkat batu hingga debu memenuhi dada beliau. Hal itu merupakan teladan di hadapan sahabat-sahabatnya. Ketika melihat pemimpin dan guru mereka ikut mengangkat batu, datanglah salah seorang dari mereka berkata, "Berikanlah ia kepadaku, wahai Rasulullah." Beliau membalas, "Pergilah, ambil yang lain, sebab engkau tidak lebih membutuhkan Allah daripada diriku." Meskipun orang-orang Ansor senantiasa menawarkan pada Muhajirin harta benda dan rumah mereka, tetapi kaum Muhajirin tak ingin membebani saudara mereka kaum Ansor. Mereka mulai mandiri dengan bertani dan berniaga untuk dapat mencukupi kebutuhan dengan tangan dan keringat mereka sendiri. Namun demikian, jumlah mereka semakin bertambah dan kian banyak di Madinah. Sampai beberapa dari mereka keadaannya sangatlah susah. Sebagian ada yang tak memiliki tempat tinggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu membolehkan mereka tinggal di salah satu sudut masjid yang dinamakan As-Suffah. Mereka tidak memiliki apa-apa demi kelangsungan hidup. Hidup mereka biasanya bergantung pada sedekah dari kaum muslimin yang memiliki kelapangan hidup. Meskipun Madinah dipenuhi kalangan muhajirin, tetapi ikatan ukhuwah yang hangat yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia sebelumnya dapat menyelesaikan segala situasi sulit. Ukhuwah itu dapat membantu melewati masa-masa pelik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis piagam antara kaum Muhajirin dan Ansar yang di dalamnya menjelaskan kewajiban Muslim dengan lainnya dalam hal tolong menolong, saling mengayomi dan saling berintegrasi. Ketika di Madinah terdapat beberapa komunitas Yahudi yang berpengaruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meletakkan kaidah-kaidah bermuamalah antara kaum muslimin dan selain muslim berdasarkan persaudaraan manusia, menghormati keyakinan, cinta kasih, simpati, dan hidup berdampingan meskipun terdapat perbedaan dalam akidah, ras, warna kulit, dan adat istiadat. Beliau menjalin kesepakatan dengan kaum Yahudi, menjanjikan kepada mereka senantiasa aman dan selamat dalam darah, harta, dan keluarga mereka. Mereka bebas beribadah sesuai ajaran mereka. Siapa di antara mereka yang memeluk Islam, maka dia akan memperoleh hak dan kewajiban seorang muslim. Mereka diwajibkan bahu-membahu dengan kaum muslimin dalam menghalau serangan terhadap Yathrib atau yang menyerang penduduknya. Dan kewajiban mendanai perang dibebankan kepada kedua belah pihak, sebagaimana diwajibkan pada orang musyrik di Madinah untuk tidak melindungi harta dan jiwa kaum kafir Quraisy, tidak menghalangi seorang mukmin, dan tidak berniaga dengan orang Quraisy ataupun membantu mereka. Perjanjian ini juga meliputi kebebasan berakidah, berpendapat, berpindah, dan bertempat tinggal. Juga menjamin kehormatan jiwa, harta, tetangga, dan diri sendiri. Menjamin memberi pertolongan kepada mereka yang dianiaya, melawan para kriminal, dan membantu orang-orang yang tertimpa kesusahan. Begitu pula menghukum keras pelaku kerusakan dan kejahatan dan siapa saja yang melindungi para penjahat dan kriminal serta membuka pintu berdamai bagi yang menghendakinya, baik dari muslimin atau selain muslimin. Perjanjian ini juga mengajak seluruhnya untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan bukan keburukan. Segala perselisihan dari mereka yang terikat pada perjanjian ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Shallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah isi lengkap perjanjian tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah surat perjanjian dari Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di kalangan mukminin dan muslimin dari Quraisy dan Yathrib, dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka satu umat, bukan dari golongan manusia lainnya. Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai kebiasaan mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin. Bani Auf sesuai dengan kebiasaannya, mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula. Dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung hutang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat. Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan daripadanya. Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun dia anak dari salah seorang di antara mereka. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman. Jaminan Allah satu, jaminan perlindungan diberikan oleh mereka yang dekat. Sungguh mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang mukminin tidak terzalimi dan ditentang olehnya.
Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam satu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain. Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus. Orang musyrik di Yathrib dilarang melindungi harta dan jiwa orang musyrik Quraisy dan tidak boleh bercampur dengan melawan orang beriman. Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali orang yang terbunuh rela menerima diat. Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya. Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan hari akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. Kerabat Yahudi di luar kota Madinah sama seperti mereka. Tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang kecuali seizin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak boleh dihalangi menuntut pembalasan luka yang dibuat orang lain. Siapa berbuat jahat, maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali dia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini. Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka, baik Yahudi dan muslimin, harus bantu-membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat dalam kebaikan dan bukan keburukan. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat kesalahan sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. Kaum Yahudi memikul bersama mukminin selama dalam peperangan. Sesungguhnya Yathrib itu tanahnya haram atau suci bagi warga piagam ini. Orang yang mendapatkan jaminan diperlakukan seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya. Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy Mekah dan juga bagi pendukung mereka. Para pendukung piagam ini bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yathrib. Apabila mereka diajak berdamai dan mereka memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai tugasnya. Kaum Yahudi Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini. Dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan itu berbeda dari kejahatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan
dan memandang baik isi piagam ini. Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan berbuat jahat. Orang yang keluar bepergian aman dan orang berada di Madinah pun juga aman, kecuali orang-orang yang zalim dan berbuat jahat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan bertakwa. Itulah piagam perjanjian yang dibuat Muhammad SAW sejak 14 abad silam. Di dalamnya ditetapkan berbagai hak manusia, menjamin baginya kebebasan berakidah, kebebasan berpendapat, jaminan menetap, jaminan hidup, di mana pelaku kejahatan dihukum setimpal. Isinya juga mencakup dasar-dasar dari masyarakat madani di dunia yang merekonstruksi segala kekuatan semu, memusnahkan segala hawa nafsu, dan menyetarakan antara yang kuat dan yang lemah. Sebelum adanya piagam ini, keadilan di dunia hanya bagi yang memiliki kekuatan, di mana hak-hak tercerabut, kehormatan manusia dilanggar, berlakunya hukum rimba yang kuat menerkam yang lemah, dan merajalelanya kezaliman serta kerusakan. Kemudian datanglah seseorang yang melenyapkan semua itu dengan menjadikan penghambaan manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang manusia tidak boleh memiliki kuasa atas manusia lainnya. Agama adalah milik Allah, firman-Nya adalah Al-Quran, piagam Muhammad SAW di bawah penjagaannya. Undang-undang itu untuk manusia, baik muslimin atau selain muslimin. Semua sama di hadapan hukum dalam hak dan kewajiban, dan semuanya bersatu padu membela negeri. Piagam ini mesti dipelajari dengan baik, dimengerti maknanya dengan teliti, sebab ia adalah undang-undang manusia yang mesti dipahami. Ia berlaku di setiap tempat dan waktu, mengejawantahkan makna toleransi Islam yang merupakan dasar agama, tanpa ada fanatisme, kekerasan, ekstremisme, dan radikalisme. Piagam ini telah menoleransi adanya perbedaan akidah dalam masyarakat Madinah. Golongan apa saja berhak mendapatkan kebebasan menjalankan keyakinannya. Piagam ini juga mewajibkan kesatuan tekad membela Madinah dari serangan musuh dan saling menolong dalam hal kebaikan dan bukan keburukan. Masing-masing saling menjaga perdamaian dan keamanan, melindungi jiwa, kehormatan diri, harta, keluarga, dan semuanya tanpa melihat keyakinan yang dianut. Semuanya bersaudara. Siapa yang berakidah sama dengan Islam, artinya mereka bersaudara karena Allah. Adapun siapa yang berbeda akidah, maka mereka tetap bersaudara atas dasar kemanusiaan. Demikianlah ajaran dan perjanjian yang dibuat oleh sang guru manusia, yang mengajarkan makna peradaban, membetulkan nilai kemanusiaan. Dialah sang Nabi yang penuh cinta kasih. Beliau telah berhasil menundukkan segala perselisihan, mendekatkan hati dan sanubari yang sebelumnya tercerai-berai serta berbeda-beda kepentingan dan kecenderungan. Beliau telah meletakkan kaidah bahu-membahu dalam bekerja meskipun dengan segala perbedaan. Dengan dasar jiwa toleransi, maka beliau dapat menerima segala wujud perbedaan. Sebab perbedaan hakikatnya bukanlah untuk ditolak. Nabi SAW juga membuat tolak ukur dalam menegakkan hukum untuk tidak mengabaikan hak siapa saja, sebab agama itu milik Allah dan negeri diperuntukkan bagi semua anak bangsa. Begitulah peran Muhammad SAW sebagai pembaharu masyarakat, penyembuh jiwa, dan pemimpin negara. Peran ini hanya beliau saja yang melaksanakan dan tidak dilakukan oleh para nabi dan rasul lainnya. Beliau telah menjadikan dirinya teladan yang dapat dicontoh dan dipraktekkan. Beliau memenangkan dakwah dengan menyatukan seluruh fraksi bangsa Arab yang terpecah-pecah, menyatukan hati mereka meski telah mengakarnya perbedaan dan fanatisme. Sang pemimpin Nabi SAW berhasil meleburkan aspek sosial yang sangat sensitif melalui proses persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar. Beliau menghancurkan sekat-sekat sosial dan mencairkan pemisah kasta yang telah lama mengakar dalam pola pikir di masa jahiliyah. Persaudaraan ini juga berlaku bagi para pemuka masyarakat dan budak demi melenyapkan warisan perbedaan kelas, sehingga tidak ada lagi manusia yang merasa lebih tinggi dari saudaranya sesama manusia.
Inilah contoh dari pengelolaan yang berhasil dalam menegakkan hukum dan keadilan. Inilah perwujudan sebenarnya atas penghormatan hak-hak manusia. Orang yang kuat hanya melihat kepentingannya saja, tetapi orang yang kuat dan adil, dia juga akan melihat kepentingan yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga dan berhati-hati pada hak-hak kaum minoritas. Beliau bukan hanya peduli kepada kaum muslimin saja, tetapi baik kepada muslimin dan selain muslimin. Perhatian beliau tetap sama. Beliau menegakkan keadilan dan yang hak untuk semuanya dan tidak menerapkan standar ganda. Dengan demikian, beliau mencontohkan apa yang seharusnya dilakukan manusia dalam hidupnya. Sebab seseorang yang memiliki kemampuan, manakala melihat pada masalah orang lain, maka dia hanya sibuk pada maslahatnya. Dengan potensi kekuatannya, dia langkahi maslahat dan kepentingan orang lain. Adapun di kota Madinah yang penuh anugerah, semuanya masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa ada perantara dan tanpa ada pengecualian. Tidak ada seorang pun berada di atas hukum. Hukum di masyarakat tidak diterapkan dengan standar ganda, dan bahwasanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala itu satu. Keamanan dan keselamatan untuk semuanya, baik yang miskin dan kaya, juga muslim dan non-muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan hal ini saat datang seseorang yang mengadu kepada beliau bahwa dia tidak diberi putusan semestinya dengan bersabda, "Barang siapa yang memutuskan perkara yang bukan haknya, maka sesungguhnya dia telah memesan tempat di neraka." Hukum berlaku untuk keseluruhan tanpa pengecualian. Tidaklah ditimpa kerusakan umat-umat terdahulu sebelum kalian, kecuali jika ada yang mencuri dari orang kaya, maka mereka biarkan. Tetapi jika yang mencuri berasal dari orang miskin, maka hukum serta-merta ditegakkan. Nabi bersabda, "Kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya." Dalam salah satu khutbahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cintailah mereka yang dicintai Allah. Cintailah Allah dari segenap hati kalian. Janganlah bosan dari Al-Quran dan mengingatnya. Dan janganlah hati kalian menjadi keras, sebab segala sesuatu Allah yang memilih dan menyucikannya. Dialah yang menanamkan amal baik, menyucikannya dari hamba-hambanya, dan dari apa yang dibawa manusia dari halal dan haram. Maka sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu, dan bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Dan berkatalah yang benar tentang Allah dari apa yang kalian ucapkan. Saling mencintailah di antara kalian karena Allah. Sesungguhnya Allah murka jika janjinya dilanggar." Begitulah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai derajat tertinggi keimanan, dan saling mencintai sesama mukmin merupakan kaitan dari kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu menjadikan bagi yang melanggar perjanjian dan kesepakatan, maka akan mendapat murka Allah. Manakala seseorang melanggar janjinya, maka dia bertanggung jawab atasnya dan siapa saja yang membantunya dari anggota keluarganya. Dosa individu tidak ditimpakan pada keseluruhan. Balas dendam tidak bisa dilampiaskan pada seluruh anggota suku dan kabilah. Disinilah pelajaran bagaimana mengekang amarah. Setiap manusia bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya, dan kesalahan seseorang tidak boleh ditimpakan pada seluruh kaum. Di masa ini, ketika kaum muslimin dapat tenang menjalankan ajaran agamanya, lalu diwajibkannya zakat, puasa, dan ditegakkannya syariat, menggemalah di Madinah suara azan untuk memanggil salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberi teladan dalam bermuamalah. Segala tingkah laku beliau merupakan bukti yang jelas bagaimana persaudaraan menjadi inspirasi kehidupan. Beliau tidak pernah menampakkan diri dan bergaya seperti sultan atau raja. Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Janganlah kalian berdiri seperti berdirinya orang-orang bukan Arab. Mereka berdiri untuk mengagungkan satu sama lain.
Jika memasuki majelis, beliau duduk di bagian akhir. Beliau senantiasa bersikap ramah pada yang besar maupun yang kecil, selalu menjenguk yang sakit, memberi maaf, bercanda dengan sahabat-sahabatnya, berbaur dan mengobrol dengan mereka, serta bermain bersama anak-anak mereka. Beliau senantiasa ceria dan selalu tersenyum, suka membantu pekerjaan anggota keluarganya, menambal pakaian, memerah susu kambing, mandiri mengurus dirinya, dan makan bersama pembantunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membuat simpanan di dalam rumahnya. Beliau sangat rendah hati, penuh wibawa, sangat pengasih pada hewan, suka membukakan pintu bagi kucing yang sedang mencari tempat berlindung, dan beliau pernah mengobati ayam jantan dengan tangannya sendiri. Beliau menempuh hidup zuhud. Kasur beliau dari kain wol usang kecoklatan. Beliau tak pernah dalam kondisi kenyang dan sangat sering menahan lapar. Biasanya beliau mengikatkan batu di perutnya saat lapar datang. Pakaian beliau sangat sederhana. Suatu hari, seorang wanita yang memiliki keperluan kepada beliau memberi beliau pakaian. Tetapi ketika ada seseorang yang memintanya untuk mengafani mayat, beliau segera memberikannya. Meski demikian, beliau tidak melarang umatnya untuk menikmati rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pelajaran berharga bagi kaum muslimin bahwa manusia haruslah menjadi kuat, tidak disandera dunia dan keinginan berleha-leha. Hendaknya tidak menjadi budak syahwat dan keinginan duniawi. Namun, beliau harus lebih kuat dari segala sesuatu. Kekanglah diri kalian, sesungguhnya nikmat itu tidaklah abadi. Dan memperingatkan sahabat-sahabatnya, hati-hatilah kalian dengan wahan. Mereka bertanya, apakah itu wahan? Beliau menjawab, cinta pada dunia dan benci pada kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan pada sahabatnya makna kekuatan. Kekuatan datang dari kondisi kecukupan. Ketika seseorang kuat mengendalikan dirinya, maka dia akan terjaga dari segala keinginan dan lebih kuat dari dirinya sendiri. Beliau tak dapat dibeli atau diperdaya dengan harga apapun. Inilah pemahaman Islam yang benar. Beliau memberi pengertian Islam dengan syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Iman itu adalah percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, ketetapan takdir baik dan buruk. Ihsan itu adalah beriman kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, demikianlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewujudkan keseimbangan antara agama dan dunia. Agama bukanlah penghambat bagi kehidupan, dan kehidupan bukanlah sebagai pengalih perhatian bagi agama, melainkan ia adalah partisipasi dinamis dalam gerak kehidupan yang dijalankan berdasarkan prinsip kasih sayang, kebajikan, keadilan, persaudaraan, cinta kasih, menuntut ilmu dan pengetahuan, dan amal berkesinambungan. Begitulah gambaran masyarakat teladan di Madinah yang penuh berkah, menjadi teladan dan harapan bagi kemanusiaan yang tengah mencari rasa keadilan yang hilang dan kebenaran yang tercerabut di dunia ini. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, demikianlah strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin dan membangun kota Madinah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.